Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semasa, kembali lagi di acara podcast eksklusif SMA Negeri 1 Jember. Bersama saya di sini, podcast eksklusif akan membahas mengenai perbincangan-perbincangan dengan tokoh-tokoh hebat dari SMA Negeri 1 Jember. Bersama saya, Gadis Ayu Larasati, yang telah hadir bersama Bapak Rektor Universitas Jember, yang juga merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Jember, Bapak Dr. Insinyur Iwan Taruna Magister of Engineering Insinyur Profesional Madya. Oke, Bapak selamat siang Bapak. Selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Sobat Semasa pastinya sudah tidak sabar kan untuk mengenal lebih dekat lagi dengan Bapak Iwan Taruna. Baik, sesi selanjutnya kita akan memasuki sesi perbincangan dalam podcast eksklusif kali ini. Bapak Iwan Taruna. Ya. Bapak Iwan Taruna ini merupakan orang yang luar biasa sekali Bapak. Terima kasih. Dan Bapak juga merupakan salah satu alumni dari SMA Negeri 1 Jember. Betul. Yang telah sukses dalam karirnya nggih Bapak. Alhamdulillah. Alhamdulillah nggih. Bapak mungkin pada perbincangan awal kali ini kita bisa memflashback dulu pada saat masa-masa Bapak masih menjadi siswa di SMA Negeri 1 Jember dahulu. Iya. Nggih Bapak. Sebelumnya mohon izin nggih Bapak. Silakan. Kalau boleh tahu Bapak ini menjadi alumni dari SMA Negeri 1 Jember pada tahun berapa nggih Pak? Atau pada angkatan keberapa nggih Bapak? Oke, baik, terima kasih. Saya lulus dari SMA Negeri 1 Jember itu tahun 1988. Jadi tahun 88 ya. Udah lama sekali ya. Sekitar 35-36 tahun nggih Bapak. Betul. Selama bersekolah di SMA Negeri 1 Jember, apakah Bapak punya pengalaman atau momen-momen berkesan sendiri, Bapak? Sepertinya momennya saking banyaknya nggak bisa diceritakan ya. Jadi di SMA 1, khusus SMA Negeri 1 Jember, sekolah di sana ini cukup mengesankan bagi saya karena ya saya pikir banyak hal-hal yang menarik ya, yang saya alami khususnya dengan teman-teman ketika SMA kan cukup menyenangkan ya. Jadi 35 tahun yang lalu Jember ini kan ya masih ramah lah, masih belum banyak hal-hal yang seramai dan sepadat sekarang. Iya, gitu. Betul, Bapak. Orang banyak mengenal mungkin satu kota ini di sana, di sini, antar SMA itu mudah sekali bisa mengenal teman gitu. Sehingga kadang-kala kita itu kesana kemari itu banyak teman. Itu saja. Karena saya juga bukan yang kutu buku modelnya ya, jadi suka bergaul juga dengan teman-teman lain, baik di SMA 1 maupun SMA 2. Ketika itu mungkin SMA baru sampai SMA 3 baru buka waktu itu kebetulan zaman saya. Kalau sekarang sudah banyak gitu banyak, Bapak. kan ada berapa? Ada sampai 5 ya? Sampai, sepertinya sampai 5 sudah Bapak. Kemudian saat Bapak masih menjadi siswa di SMA Negeri 1 Jember, apakah Bapak memiliki guru yang menjadi sumber inspirasi Bapak selama Bapak bersekolah di SMA Negeri 1 Jember? Iya, hampir semua guru di SMA 1 menurut saya itu baik memberikan inspirasi kepada saya khususnya ya. Tapi tentu saya punya beberapa guru yang menurut saya itu sangat memotivasi dan memberikan semangat bagi saya ketika belajar di SMA 1 Jember. Yang pertama mungkin saya pikir di angkatan saya itu sangat populer yang namanya Bu Purni ya. Mungkin sampai sekarang juga dikenal itu. Jadi guru matematika yang menurut teman-teman zaman dulu itu paling galak gitu. Tapi kegalakan beliau itu sebenarnya ada maksudnya dan dia paling disiplin menurut saya dan cara menerangkannya juga baik. Justru saya matematika itu dapat memahami dengan baik ketika Bu Purni yang menerangkan gitu. Jadi beliau ini bisa sampai menerangkan sampai ke detailnya lah istilahnya begitu. Dan memang galak gitu, tapi itu menurut saya menarik lah. Sekarang kan jarang ya. Mungkin kalau sekarang beliau itu memperlakukan mahasiswa seperti pada zaman sekarang sudah tidak zamannya gitu. Mungkin kena sanksi oleh komisi perlindungan anak, tapi waktu itu kita fine saja gitu. Tapi kalau yang tidak melakukan indisipliner tentu fine saja. Tapi yang jadi beliau ini menindak karena memang ada teman-teman yang memang ada alasannya. Iya alasannya, bukan karena alasan terus galak, tidak demikian. Gitu loh.
kemudian menurut Bapak, bagaimana pengaruh dari pendidikan di SMA Negeri 1 Jember terhadap karir akademis serta profesional dari Bapak Iwan? Ya, sangat berpengaruh ya. Jadi saya pikir saya sangat beruntung bisa masuk di SMA Negeri 1 Jember ya. Kita tahu lah pada zamannya SMA Negeri 1 Jember itu kan ya dalam tanda petik kan SMA elit di Kabupaten Jember gitu. Sampai-sampai itu karena memang banyak student yang berkualitas ya, siswa-siswa yang berkualitas di sana, sehingga kadang-kala kita itu terbawa dengan suasana competitiveness-nya ya. Jadi kalau saya lihat itu teman-teman itu tanpa harus diperintah, saya lihat tuh banyak kalau sore itu les gitu di guru-guru gitu ya, padahal saya waktu itu belum mengikuti les-les itu. Saya temen ini ngapain sore-sore gitu les gitu, padahal saya cukup belajar dari SMA karena sorenya paling main bola begitu saja. Tapi teman-teman itu seperti itu ya. Pada akhirnya saya ketika kelas 3 ya mau tidak mau harus menyesuaikan diri. Saya waktu itu ada satu mata pelajaran saya pikir saya harus les gitu. Kalau nggak salah mata pelajaran fisika itu pun menggunakan guru luar ya. Nah, iklim kompetitif ini menurut saya membuat kita harus selalu siap ya, dan iklim seperti itu yang membuat kita akhirnya harus siap untuk belajar, berkompetisi, dan itu bagus sekali menurut saya. Ya, sampai-sampai dulu itu saya ada yang dengar begini, mohon maaf ini kalau mungkin menyinggung para guru. Dulu kalau istilahnya murid SMA 1 ditukar gurunya itu hasilnya sama saja, katanya begitu dulu. Karena memang sudah punya inisiatif belajar sendiri, sendiri gitu. Nah, itu yang menurut saya berkesan, sehingga karena tercipta pada suasana seperti itu, kita akhirnya selalu siap, waspada, cepat ya untuk menyesuaikan diri dan sebagainya dalam hal. Jadi menjadi siswa pembelajar lah sejak dulu itu, gimana caranya kita mencari jalan keluar supaya bisa menyesuaikan diri, tidak tertinggal dengan temannya, itu sudah terbentuk sejak SMA. Begitu. Berarti menurut Bapak Iwan, apakah lingkungan sekolah juga turut membentuk karakter dari siswa-siswanya? Ya, pada saat itu menurut saya iya. Ya, kalau saya lihat dari suasana seperti itu, otomatis karakter kita juga terbentuk ya. Jadi karakter untuk menjadi pembelajar, karakter untuk selalu adaptif terhadap berbagai perubahan. Yang terjadi di dalam perkembangan ilmu dan sebagainya, itu otomatis membuat kita terbentuk di sana, sehingga ketika wah ini saya kurang nih, harus butuh ini ya, otomatis kita juga menindaklanjutinya dengan itu. Jadi ketika teman-teman pada les dan saya merasa wah ini nanti kelas 3 kalau nggak paham kan ikut les, seperti itu kan akhirnya kita berusaha melengkapi diri ya dengan inisiatif kita. Jadi tidak terus membiarkan diri kita makin jauh dari teman-teman, tapi kita berusaha untuk bagaimana tidak terlalu jauh dengan teman-teman gitu, sehingga iklim itu baik menurut saya, dan itu untuk karakter bahwa kita akhirnya menjadi pembelajar. Itu saja, sehingga hal-hal lain saya pikir ya karena gurunya juga demikian, ada beberapa guru yang menurut saya juga patut menjadi contoh ya karena disiplinnya gitu. Ada wali kelas juga yang menarik menurut saya adalah almarhum Bu Sulis ya, di guru kimia, itu juga baik gitu dalam membimbing siswanya ya, gitu ya, khususnya yang di kelas. Saya dulu kebetulan, kalau sekarang sudah nggak ada IPA IPS ya, saya dulu di namanya A1 fisika dulu. Jadi ada penjurusan namanya fisika. Wah, itu isinya berat-berat semua itu. Jadi siswa yang paling top sudah di situ semua ya. Ketika kelas 1 saya mungkin masih bisa ranking 3, 4, wah ketika sudah masuk di situ udah ranking 12, 15, nggak ada juntrungnya karena saingnya makin keras gitu kan, sehingga tidak kelihatan akhirnya di kelas fisika itu. Wah itu kalau istirahat, nggak ada istirahat gitu. Saya kebetulan dengan sahabat saya, mungkin Anda pernah dengar namanya Andi Irawan ya, yang kebetulan juga CEO dari Davam Group, yang mungkin pernah juga diekspos ya, Pak Andi itu kan kebetulan sahabat. Ya, hanya saya sama dia yang terus istirahat di depan kelas, lainnya itu bahas soal. Wih, ini gila, ini gimana ceritanya? Nanti ketinggalan jauh nih dengan teman. Jadi nggak ada istirahat, jadi bahas soal. Ya bener, makan, minum gitu, tapi setiap istirahat itu membahas soal. Kan ngeri ya nggak gitu tuh kan? Kapan mainnya gitu kan? Istirahat tapi masih membahas soal. Nah itu yang terjadi. Ya tapi ya udahlah.
akhirnya ya kita selalu berusaha bagaimana tidak tertinggal jauh dari teman. Ketika teman-teman maju dalam pelajaran seperti itu ya kita mengejarnya dengan cara seperti itu. Ya, itu menyenangkan menurut saya. Ya. Jadi pengalaman itu. Tadi insya Allah, alhamdulillah saya bisa menyeimbangkan waktu itu belajar sama bermain ya. Jadi kan ada juga teman yang isinya belajar terus. saya termasuk yang bisa menyeimbangkan itu. Jadi kegiatan ekskul juga. Saya kebetulan di Pramuka mungkin ya. Mungkin sekarang masih nanti saya tunjukkan gambar-gambarnya, mungkin ada itu foto-foto lama saya. Jadi kebetulan saya di Pramuka dan kebetulan saya anak band di luar gitu kan. Nah, jadi saya ngeband juga gitu. Sehingga kadang-kala itu ya itu tadi kalau ngelihat teman-teman yang les sama itu ngeri saya. Wah, jadi ketinggalan. Alhamdulillah di akhir saya bisa bisa masuk perguruan tinggi jalur PMDK juga akhirnya gitu. Alhamdulillah. Karena kelas 1, kelas 2 sampai sampai kelas 2 semester 4 kan diambil nilai waktu itu. Betul, Bapak. Masih stabil lah. Itu di situ saya adanya. Berarti dari lingkungan sekolah sendiri benar-benar membentuk karakter dari siswanya. Saya yakin teman-teman saya SMA 1 semua akan bilang seperti itu. Jadi di SMA 1 terbentuk betul karakter untuk ya itu tadi competitiveness yang terbentuk gitu, jiwa competitiveness-nya. Jadi jiwa pembelajarnya juga akan terbentuk. Tapi dikembalikan pada pribadinya ya. Mungkin ada juga yang petarung, ada yang enggak ya. Mungkin ada yang enggak, biarin aja gitu. Membiarkan dirinya menjauh dari kondisi. Kalau bagi saya pribadi, saya tidak harus mengajak atau menilai teman saya harus seperti itu, enggak. Bagi saya itu membentuk karakter saya sebagai pembelajar hingga saya sampai di perguruan tinggi. Mungkin sampai sekarang gitu kan, ketika saya jadi pemimpin dan sebagainya, harus melihat suasana dan situasi itu. Harus segera menyesuaikan dengan keadaan bagaimana supaya terus maju seperti itu. Ya. Mungkin Sobat Semasa, tadi kita sudah flashback ke masa-masa pada saat Bapak Iwan Taruna menjadi siswa di SMA Negeri 1 Jember. Sekarang kita akan memasuki pengalaman Bapak Iwan selama karirnya hingga menjadi rektor di Universitas Jember di saat ini. Bapak Iwan, kalau boleh mohon izin untuk diceritakan pengalamannya dan perjalanannya dari menjadi siswa di SMA Negeri 1 Jember hingga sampai saat ini berhasil menjadi rektor dari Universitas Jember, Bapak. Baik, kita boleh semua punya cita-cita ya. Jadi taruhlah cita-cita itu setinggi langit ya. Nggak apa-apa itu. Tapi memang kita kadang-kala nanti ketika sudah menjalani belum tentu cita-cita itu yang kita raih gitu. Mungkin jalan lain yang kita raih, yang kita peroleh gitu ya. Jadi prinsipnya kalau saya waktu itu bahwa apa yang menjadi amanah kita lakukan itu dengan baik gitu kan. Yang terbaik justru gitu. Dan saya yakin dari melakukan hal yang terbaik itu kita bisa mendapatkan sesuatu atau manfaat dari situ. Jadi kalau cerita saya lulus SMA kan kemudian saya sudah masuk ke IPB ya. Ketika IPB itu ada ada program matrikulasi ya, bagi yang mereka PMDK. Sehingga waktu itu mungkin teman-teman yang seangkatan saya masuk di IPB, waktu matrikulasi dia itu masuk lebih dulu daripada teman-teman yang PTN yang lain. Jadi 2 bulan lebih awal. Gitu. Seperti SNBP nggih Pak kalau sekarang? Ya SNBP sekarang ya, PMDK itu. Tapi kan masuknya bareng kalau sekarang kan. Nah, kalau saya kalau di IPB dulu enggak, jadi masuk 2 bulan pertama. Jadi kita dapat mata kuliah dasar berapa ya, 2 atau 3 mata kuliah diberikan. Nah kalau kita lulus itu nanti tidak menempuh lagi di semester 1 gitu. Seperti itu contohnya, karena modelnya paket dulu. Nah saya lulus tahun 92 akhir ya. Jadi 4,5 tahun lah saya wisuda Januari 93. Nah sebetulnya sebagian besar teman-teman itu kalau sudah di IPB itu nggak ada yang pulang kampung ya. Kita pasti merancang karir itu di Jakarta. Wajar lah, itu kan sudah dekat dengan ibu kota ya. Jadi saya pun juga waktu itu sudah merancang 93, sudah sempat masuk di beberapa company lah untuk manajemen training. Tapi tiba-tiba, saya waktu itu 6 bulan ya mungkin ya. Jadi 6 bulan setelah lulus, ini ada kejadian yang mengharuskan saya pulang gitu ya. Karena sebetulnya saya anak pertama, saya nggak tahu lah kenapa saya terus memutuskan pulang. Anak pertama, orang tua ayah saya khususnya meninggal mendadak, ya kemudian
bisa melihat kondisi di rumah adik masih sekolah dan sebagainya. Pengganti ayah ini tidak bisa serta-merta bisa digantikan ibu. Akhirnya saya memutuskan pulang, ya carilah di dekat-dekat Jember sana, mungkin di Surabaya gitu kan. Akhirnya pulang, ikut tes di Surabaya, ikut PTPN, pernah itu BNI 46 Jauh Surabaya, juga nggak nyantol gitu kan. Tapi karena memang saya pulang itu dalam rangka meneruskan usaha orang tua ayah ya, jadi saya pun sementara itu 1 tahun 2 tahun juga melakukan kegiatan ya entrepreneur ya. Jadi saya jadi pemborong pernah gitu kan, setahun 2 tahun di Jember itu pernah. Jadi pemborong kontraktor ya, kecil-kecilan bukan yang besar. Pak awalnya itu mulai dari pembangunan konstruksi itu termasuk saya menyiapkan gitu. Itu waktu 1 tahun 2 tahun dan pekerjaan-pekerjaan kecil lain lah. Lah akhirnya di UNED ini kok buka gitu kan, dan saya nggak pernah terpikir mau jadi dosen sebetulnya, terus terang daftarlah jadi dosen gitu kan. Nah, ketika jadi dosen masuklah di mana, di Untas Jember. Saya masuk, kalau lihat SK itu berarti tahun 94 ya, jadi 93, SK-nya 94 ya, yaitu 94. Akhirnya masuk bergabung di Fakultas belum di Fakultas Pertanian, belum ada Fakultas Teknologi Pertanian. Nah, ketika bergabung, ternyata ya namanya dosen nggak mungkin S1 saja kan, harus keluar sekolah, itu sudah jadi. Akhirnya pada 97, akhirnya saya memutuskan harus sekolah gitu. Saya memutuskan berangkat ke Asian Institute of Technology Bangkok di Thailand itu tahun 97 bulan September ya. Itu ternyata saya sekolah akhirnya keterusan sampai S2, S3. Baru pulang itu tahun 2003. Nah, 2003. Dan ketika sudah memutuskan berangkat sekolah itu memang akhirnya diputuskan usaha-usaha yang dilakukan itu sudah berhenti gitu kan. Waktu itu ya usahanya ada yang namanya persewaan kendaraan dan sebagainya, harus yang dihentikan. Saya minta izin pada ibu, itu orang tua saya harus sekolah semuanya ini. Nah, diizinkan, ya sudah. Kan memang tujuan saya waktu itu memang ingin menemani ibu saya kan gitu kan. Ya, mungkin itu berkahnya ya. Saya sekolah, 2003 pulang. Dan 2003 pulang, kemudian aktif lagi menjadi dosen. Nah, 2005 tiba-tiba sudah ditunjuk menjadi wakil dekan 1 lah, dipilih. Jadi hanya 2 tahun ya saya menjadi dosen. Saya nggak tahu, mungkin waktu itu juga jadi pembantu dekan 1 kalau dulu namanya, yang termuda mungkin waktu itu ya, 2005 sampai 2009-an ya. Nah, 4 tahun kan. 2009 saya pikir ya sudah selesai. Ternyata ada pilihan dekan, jadi pilih jadi dekan. Nah, waktu itu saya jadi dekan. Mungkin juga waktu itu termasuk yang termuda, dekan di Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi kalau 2009 itu berarti ya usia saya 40-an lah, 39, belum tepat 40. Sampai akhirnya 2013 mengakhiri tugas saya. Nah, setelah itulah baru istilahnya kembali menjadi dosen sebenarnya, masuk ke lab setelah jadi dekan itu. Sudah sekian 6 tahun enjoy di laboratorium, makanya jadi ketua laboratorium, kepala laboratorium udah hampir 6 tahunan itu. Kalau tiba-tiba 2019 itu sudah ada yang gojok-gojoki ya, maju gitu kan ya. Terus terang aja saya nggak pernah cita-cita jadi rektor, nggak pernah menaruh keinginan untuk jadi itu. Jadi ketika didorong-dorong ya harus saya pikirkan dulu gitu kan, mau ikut nggak gitu kan. Setelah 2 bulan 3 bulan memikirkan dorongan dari sahabat-sahabat, teman-teman, ya udahlah nggak apa-apa lah, iseng-iseng nggak jadi juga nggak apa-apa. Ternyata jadi gitu kan. Akhirnya ya sampai sekarang ini. Jadi Bapak. akhirnya kemarin periode kedua juga akhirnya terpilih kembali di 2004. Insya Allah nanti diakhiri pada 2028. Itu saja. Jadi apa yang ada sekarang, amanah jadi rektor, coba melakukan yang terbaik, itu saja. Jadi nggak pernah saya ingin nanti setelah ini apa, urusan nantilah, ada yang mengatur sudah rezekinya ya, yang maha kuasa gitu. Itu saja kalau saya.
Jadi kalau Allah. seperti itu enak, enteng hidup kita ya. Iya benar Bapak. Iya. Tidak semuanya dipikirkan. Iya, jadi apa yang ada Dijalani ya, saja. jalani dengan baik, yang terbaik diberikan, itu saja. Karena memang itulah prinsipnya hidup itu. Karena kita nggak pernah tahu kita mau kemana, kita mau jadi apa. Meskipun betul, kita Bapak. bisa, oh saya mau ke sana gitu. Tapi kadang takdirnya berbeda. Iya, betul. Itu saja dari saya. Luar biasa sekali Bapak Iwan Taruna, dan lika-likunya sebelum menjadi rektor ternyata sungguh Banyak. perjuangan sekali, dan ternyata tidak mudah teman-teman Sobat Oh, Semasa. pasti. Sempat tadi juga sudah di IPB nggih Bapak, kemudian harus kembali lagi ke Ya, Jember. Kemudian dapat meneruskan kembali pendidikannya di Bangkok, kemudian kembali lagi ke Universitas Jember, dan kemudian bisa terpilih menjadi rektor, bahkan rektor 2 periode. Alhamdulillah. Jadi, Iya, Bapak. iya. Bapak, jika boleh tahu bagaimana perasaannya Bapak bisa mengabdi kembali di tanah kelahiran Jember ini Bapak? Oh, sangat senang dan bahagia sekali ya. Saya sangat mencintai kota ini gitu. Kota Jember itu nggak ada yang lebih nikmat dari kota-kota yang lain gitu. Jadi kadangkala saya itu merasa bersyukur bisa kembali di kota tercinta kita ini. Memang banyak perubahan sudah. Karena kita melihat Jember ini memang sangat dinamis ya. Sejak dulu sebetulnya kita ini kotanya sudah dinamis dan lebih menonjol dari kota-kota yang lain di tapal kuda ini. Gitu. Betul. Sehingga meskipun ya sebetulnya kalau secara catatan kan terisolir ya, mau ke sini itu kan jauh. Kalau Surabaya, orang Jakarta itu mau ke sini juga malas gitu kadang-kala gitu kan. Tapi kota ini cukup indah, senang, sehingga saya juga bisa berkontribusi di kota sendiri itu menurut saya sesuatu yang luar biasa juga gitu. Karena kan mohon maaf ya, mungkin kualitas hidup lebih baik di sini misalnya daripada di Jakarta dalam hal lingkungan, ya udara dan sebagainya. Nah kalau Jakarta sehari kerja berangkatnya 2 jam sebelumnya. Nah di sini mungkin 15 menit cukup gitu kan. Nah kalau Anda hitung 1 hari 2 jam, pulang pergi 4 jam, berapa umur yang dihabiskan di jalan? Nah itu contohnya gitu kan. Kalau di sini kan 15 menit sebelumnya oke gitu kan. Sehingga kita bisa punya waktu-waktu yang lain, kita bisa manfaatkan yang lebih baik. Itu contoh rasa apa namanya? Kalau ditanya bagaimana perasaannya kalau kembali ke Jember, yaitu senang sekali. Pertama bisa hidup di kota yang sejak kecil membesarkan saya. Jadi saya keluar ya hanya sekolah, ikut pelatihan itu saja. Jadi pengalaman di luar cukup banyak gitu. Tapi akhirnya harus kembali ke kampung halaman yang terindah ini kan gitu. Itu yang menurut saya memberikan kebahagiaan tersendiri bagi saya. Gitu. Bapak, terima kasih untuk cerita mengenai bagaimana perjalanannya menjadi rektor dan bagaimana perasaan Bapak. Sama-sama. Kemudian selanjutnya saya mohon izin meminta pesan yang Bapak ingin sampaikan kepada siswa-siswi SMA Negeri 1 Jember yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Oke, jadi seperti saya sampaikan tadi, raihlah cita-cita itu setinggi mungkin ya. Apa yang bisa Anda raihlah. Sehingga kalau Anda misalnya punya cita-cita mau sekolah lebih tinggi lagi, maka upayakan itu. Ya. Dimanapun itu upayakan. Saya pikir sekarang banyak jalan ya. Kalaupun ada halangan, hambatan terkait dengan sekolah dan sebagainya, nanti bagaimana biaya, sekarang banyak jalan ya. Sehingga upayakan, insya Allah semua itu ada jalan. Terkait dengan pilihan perguruan tinggi, monggo. Tapi sekarang mungkin sangat berbeda dengan ketika zaman saya gitu ya. Jadi kenapa kita mengejar di Jakarta, mengejar di itu kan karena memang terjadi perbedaan yang signifikan ya, dalam hal sarana, prasarana dan sebagainya. Tapi kalau sekarang kan sudah ada sistem akreditasi dan sebagainya gitu. Jadi akreditasinya sama antara sini dengan tempat lain, itu artinya sudah sama karena penilaiannya sama. Kalau dulu kan nggak ada penilainya, siapa yang menilai, siapa yang memberikan atribut terhadap berbagai prodi. Jadi menurut saya kalau memang pingin jauh, pingin ke ITB supaya bagus, ya nggak apa-apa. Tapi sebetulnya ya kalau akreditasi di sini dengan ITB sama, itu harusnya sama. Ya kan dasar basis penilaiannya, lembaga penilaiannya juga sama. Sehingga menurut saya jangan ragu untuk untuk sekolah, apakah itu di luar kota ataupun di sini. Karena dikotomi
di luar, di dalam itu sekarang sudah tidak anu lagi gitu kan. Tidak dibatasi lagi gitu, Toh Pak. sekarang seperti Untas Jember contoh, meskipun saya katakan tadi berada di remote area, lulusan kita juga sudah banyak yang Betul berkiprah sekali, di Bapak. nasional dan sebagainya gitu. Jadi itu saja, monggo kalau mau sekolah di luar boleh, di dalam juga boleh, tapi raihlah cita-cita itu setinggi mungkin. Jadi Baik, terus Bapak. belajar ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir nggih Bapak. Siap. Apa harapan Bapak untuk SMA Negeri 1 Jember Bapak? Ya, saya pikir harapan saya selalu saya harapkan SMA 1 Jember yang sudah punya reputasi sangat baik ya, dan sampai sekarang pun saya pikir masih tetap punya reputasi yang Alhamdulillah. terbaik ya di Jember, itu terus dipertahankan karena sudah banyak sekali alumni SMA 1 ini yang berkontribusi baik dan hebat ya, baik di level nasional maupun internasional. Kadang-kadang nggak diketahui saja gitu kan. Ya, di angkatan saya ini juga banyak lah sebetulnya yang hebat-hebat juga banyak. Dan Bapak Iwan salah satunya Bapak. Enggak, saya merasanya ya biasa saja lah. Bapak luar biasa sekali Bapak, hebat sekali. Jadi ada juga yang menjadi vice president di bank tertentu di BUMN, banyak saya pikir ya. Jadi saya pikir itu value yang sangat luar biasa bagi SMA 1 yang bisa menginspirasi siswa-siswanya untuk lebih baik dan lebih maju. Jadi tidak ada keraguan sebetulnya bagi para siswa SMA 1 untuk terus maju. Karena kakak-kakaknya terbukti gitu kan, banyak yang bisa bersaing ya, berkompetisi baik di level nasional maupun internasional untuk meraih cita-citanya ya. Baik itu di ketentaraan, di bidang perusahaan swasta maupun di BUMN, banyak lah. Kalau di koleksi itu luar biasa pokoknya. Bahkan ada yang jadi menteri kan sekarang. Itu luar biasa itu. Kalau rektor itu sudah ada yang pernah. Dulu ada rektor UGM namanya Profesor Ikhlasul Amal, itu juga alumni SMA 1 Jember. Kalau jadi Gajah Mada ya, Yogyakarta. Jadi mungkin itu dari saya. Insya Allah Bapak, dari kami siswa-siswi SMA Negeri 1 Jember akan melanjutkan perjuangan dan jejak-jejak hebat dari bapak-bapak, ibu-ibu alumni dari SMA Negeri 1 Jember. Mungkin terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya untuk dapat berbincang-bincang dengan kami pada podcast eksklusif hari ini. Mungkin ini saatnya untuk mengucapkan pamit kepada Sobat Semasa semua. Terima kasih kepada Sobat Semasa semua yang telah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila terdapat perkataan serta perbuatan saya yang kurang berkenan. Saya Gadis Ayu Larasati, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.